Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class on Owan. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 7 di subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Di pembelajaran 6 kita akan belajar bahasa Indonesia dan PPKN di halaman 139 sampai dengan 148. Sebelum mulai, Karina mau menanyakan kabar adik-adik dulu deh. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita mulai di pembelajaran 6. Ini ada bapak-bapak ya. Kak Rina nggak tahu nih bapaknya siapa. Setelah melalui berbagai peristiwa perlawanan, baik fisik maupun diplomasi, tibalah waktunya pengakuan kedaulatan Indonesia. Apa saja peristiwa yang mengiringinya? Yuk kita cari tahu bersama. Ini ada bacaan, judulnya Peristiwa Pengakuan Kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Dibaca dahulu ya. Nah, sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan ini. Nah, ini bentuknya seperti ini ya, adik-adik ya. Ini menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Karina akan menjawabnya mendatar seperti ini. Nanti adik-adik jawabnya di sebelah sini ya, menggunakan bagan seperti ini. Yang nomor 1, ini adalah pertanyaan yang ini ya. Karina berikan nomor. Kapan peristiwa KMB terjadi? Yaitu 23 Agustus sampai 2 November 1949. Lalu yang kedua, di manakah peristiwa KMB diadakan? Yaitu di Den Haag, Belanda. Yang ketiga, siapakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam KMB? Yaitu delegasi Belanda dipimpin oleh Van Marseven, lalu delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid. Lalu apa hasil KMB? Ya, ini yang keempat. Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Lalu penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Berikutnya, Republik Indonesia Serikat harus membayar hutang kepada Belanda sejak tahun 1942. Kemudian pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. Lalu kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Kemudian yang kelima, bagaimana proses pengakuan kedaulatan Indonesia terjadi? Pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negeri Belanda adalah Dr. Andes Muhammad Hatta dan wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana. Adapun proses penandatanganan di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Loving dan wakil Indonesia oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Lalu yang keenam, apa makna KMB bagi bangsa Indonesia? Nah, berakhirnya penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia dan peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, adik-adik berikutnya ini ada bersama teman-temanmu carilah informasi mengenai salah satu hasil dari KMB adalah Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1945. Nah, apakah Republik Indonesia Serikat itu? Carilah informasi mengenai RIS adik-adik ya. Mungkin kegiatannya bisa dilakukan dengan studi pusaka. Jadi mencari buku, surat kabar, dan lain-lain. Bisa juga diskusi dan juga wawancara. Nah, nanti setelah informasinya sudah kita dapatkan, tuliskan di kolom berikut ini ya. Kita coba lihat jawabannya di sebelah kanan. Republik Indonesia Serikat adalah suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan 3 pihak dalam konferensi meja bundar, yaitu Republik Indonesia, Bijeenkomst van Federal Overleg, dan Belanda. Kemudian Republik Indonesia Serikat memiliki konstitusi yaitu Konstitusi RIS. Piagam Konstitusi RIS ditandatangani oleh para pemimpin negara atau daerah
dari 16 negara atau daerah bagian RIS, yaitu Mr. Susanto Tirtoprojo dari negara Republik Indonesia menurut Perjanjian Renville, kemudian Sultan Hamid II dari daerah istimewa Kalimantan Barat, kemudian Ide Anak Agung Gede Agung dari negara Indonesia Timur, lalu RAA Cakraningrat dari negara Madura, kemudian Muhammad Hanafiah dari daerah Banjar, Muhammad Yusuf Rasidi dari Bangka, lalu KA Muhammad Yusuf dari Belitung, kemudian Muhran bin Haji Ali dari Dayak Besar, Dr. Erver Sujito dari Jawa Tengah, kemudian Raden Sudarmo dari negara Jawa Timur, kemudian Jamani dari Kalimantan Tenggara, AP Sosronegoro dari Kalimantan Timur, lalu Mr. Jumhana Wiriatmaja dari negara Pasundan, lalu Raja Muhammad dari Riau, Abdul Malik dari negara Sumatera Selatan, kemudian Raja Kaliamsyah Sinaga dari negara Sumatera Timur. Nah, kemudian negara Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada 17 Agustus 1950 saat Mr. Asad melepaskan jabatan kepada Soekarno dan berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Nah, yang berikutnya ada lagu syukur adik-adik nanti dinyanyikan setelah mendapatkan arahan dari Bapak Ibu Guru ya. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mendiskusikan pertanyaan berikut. Diskusikan bersama teman-teman, tuliskan hasil diskusi lalu diskusi juga bersama kelompok lain. Ya, kita akan menjawab soal yang pertama. Nilai yang sesuai dengan jiwa dan sikap pahlawan pada lagu syukur adalah yang pertama, rela berkorban, artinya bersedia dengan ikhlas memberikan waktu, tenaga, pikiran, hingga harta untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian, cinta tanah air, rasa ini timbul dari dalam hati setiap orang. Panggilan untuk mengabdi, membela, memelihara, dan melindungi tanah air dari ancaman ini disebut juga patriotisme. Yang nomor dua, sebagai generasi sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan rasa syukur sebagai bentuk cinta tanah air? Yang pertama adalah merasa bangga terhadap tanah air Indonesia. Rasa bangga itu tentu saja tidak akan muncul tanpa adanya rasa memiliki ya. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, tidak akan melakukan perbuatan dan tindakan yang merugikan negara, merugikan tanah air. Ini merugikan ya. Kemudian setia dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, belajar dengan giat dan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita. Nah, berikutnya ada beberapa bacaan lagi ya adik-adik ya. Boleh dibaca kembali. Konferensi berteman dalam keragaman. Nah, yang berikutnya kita cari yang akan kita jawab. Nah, ini dia ya. Ini ada ayo berlatih. Ali, Amin, Rudi, dan Heri membentuk kelompok belajar. Seminggu 2 kali mereka belajar di rumah masing-masing secara bergiliran. Kali ini mereka belajar di rumah Ali. Ketika sedang mengerjakan soal, Ali dan Amin meminta izin untuk melaksanakan ibadah karena waktunya telah tiba. Walaupun Rudi dan Heri berbeda agama, mereka mempersilahkan Ali dan Amin melaksanakan ibadah. Rudi dan Heri menunggu dengan tenang sampai Ali dan Amin selesai melaksanakan ibadah. Pertanyaan A, bagaimana pendapatmu tentang sikap Rudi dan Heri? Nah, sikap yang ditunjukkan oleh Rudi dan Heri menunjukkan sikap menghargai perbedaan agama dengan cara memberikan kesempatan teman-teman yang berbeda agama untuk melakukan ibadah. Yang B, apakah manfaat saling menghargai antar teman yang berbeda agama dalam pergaulan? Manfaatnya yaitu dengan menghargai teman berbeda agama, kita salah satunya adalah kerukunan dapat terjaga selalu. Lalu yang kedua, Nirma anak orang kaya, ayahnya pengusaha yang sukses. Semua permintaan Nirma selalu dipenuhi oleh orang tuanya. Hal ini membuat dia sombong. Dalam pergaulannya, dia selalu memilih-milih teman. Dia tidak mau bergaul dengan anak-anak lain yang berasal dari keluarga miskin. Pertanyaan A, menurut pendapatmu benarkah tindakan Nirma? Menurut saya atau menurut Karina ya, mungkin adik-adik juga sepaham dengan Karina, tindakannya kurang tepat karena memilih-milih teman yang kaya saja ya, itu tidak boleh. Seharusnya dia berteman dengan siapapun atau siapa saja dengan latar belakang sosial yang berbeda sekalipun. Lalu yang B, apakah seorang anak seperti Nirma memiliki banyak teman? Mengapa demikian? Nah, seorang anak seperti Nirma kemungkinan hanya memiliki sedikit teman ya, karena dia berteman hanya dengan yang kaya saja. Ya, jadi memilih-milih teman.
Yang ketiga, wah ini Kak Rina nih adik-adik ada di soal ya. Nah, Rina siswa baru di kelas 5. Rina duduk bersebelahan dengan Irma. Rina berasal dari daerah yang berbeda dengan asal Rina. Bagaimana sebaiknya sikap Rina? Sebaiknya Rina tetap berteman dengan Irma walaupun berbeda asal daerah. Rina sebaiknya mengajak Irma untuk bercerita dan bermain bersama. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat ya. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.